Sikap curahan hati Paula Verhoeven di tengah berbagai langkah hukum yang ia tempuh usai putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di media sosial, Paula pun tampak merepost beberapa unggahan yang berisi curahan hati, menggambarkan perjuangannya untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, tudingan miring, hingga fitnah yang membuat hatinya pun terluka. Paula pun seolah ingin belajar dari sosok Maryam yang memilih diam dalam menghadapi segala ujian hidupnya. Selain itu, ia pun mengunggah video kebersamaannya saat berolahraga bersama teman-teman terdekat yang terus memberikan dukungan. Di sisi lain, pihak Paula pun tetap memantau langkah hukum Baim yang kini ikut mengajukan banding atas putusan cerai dan secara tegas membantah tudingan KDRT sebagaimana dilaporkan Paula ke Komnas Perempuan baru-baru ini. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak Paula atas bantahan dari Baim? Dan bagaimanakah pandangan praktisi hukum terhadap langkah Paula yang memilih untuk melapor ke Komnas Perempuan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Putusan cerai antara Baim dan Paula seolah menjadi blunder yang memicu sebuah polemik baru. Situasi ini pun membuat Paula menempuh sejumlah langkah hukum lanjutan setelah merasa dihujani berbagai tuduhan dan juga fitnah yang diarahkan kepadanya. Ia pun memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama. Di tengah kisru yang terjadi, Paula pun tampak memposting ulang sebuah tulisan yang diyakininya dapat memberikan kekuatan dan juga semangat, sekaligus sebagai pengingat agar ia pun tetap tegar menghadapi badai perceraian yang kini tengah dihadapi. Berikut ini adalah isi unggahan dari Paula di akun sosial media pribadinya. Kadang langkahku bimbang di persimpangan yang penuh keraguan. Tak tahu harus kemana ketika semua arah terasa membingungkan. Jika petunjuk selalu datang, mengapa hatiku tetap gelisah? Jika niatku tulus mencari ridho, mengapa langkahku terasa berat? Namun, bukankah yang terpenting bukan cepat sampai, tapi tetap berjalan meski dengan iman yang tertatih. Saat ini, aku ingin belajar yakin seperti Maryam yang selalu diam dalam ketaatan, meski dunia bertanya, dia tetap berjalan dalam ridho Tuhan. Tak hanya itu, di sosial media, Paula pun juga memposting dirinya sedang bermain tenis dengan teman-temannya. Nampaknya, ia pun sangat menikmati momen tersebut yang seakan menghiburnya untuk tetap tegar menghadapi ujian yang kini ia sedang hadapi. Langkah hukum pun ditempuh Paula pasca putusan cerai dengan Baim. Polemik pun semakin memanas setelah isi putusan tersebut terungkap ke publik melalui pernyataan resmi pihak Humas Pengadilan Agama. Langkah terbaru Paula adalah menyampaikan aduan ke Komnas Perempuan. Dalam pertemuan dengan Komnas Perempuan, Paula pun didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan laporan atas dugaan kekerasan terhadap perempuan yang dialaminya yang dilakukan oleh Baim.
Tak hanya itu, Paula pun juga menyoroti adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam hal ini, pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui pernyataan terbuka yang dinilai membocorkan informasi pribadi yang sensitif ke hadapan publik. Tak hanya itu, Paula pun juga menyoroti adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam hal ini adalah pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui pernyataan terbuka yang dinilai sudah membocorkan informasi pribadi yang sensitif ke hadapan publik. Kepada Komnas Perempuan, Paula pun melaporkan 4 bentuk dugaan kekerasan berbasis gender di dalam rumah tangganya, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang diklaim terjadi selama 2 tahun terakhir pernikahan mereka. Tak hanya sebatas laporan, Paula pun juga menyerahkan sejumlah bukti pendukung kepada Komnas Perempuan. Bukti-bukti tersebut meliputi rekaman CCTV dan juga keterangan dari sejumlah ahli forensik. Terkait dugaan kekerasan ekonomi, tim kuasa hukum Paula juga menjelaskan bahwa hal itu pun terjadi dalam bentuk pembatasan akses dan juga kontrol yang ketat atas keuangan pribadi Paula, termasuk penghasilannya sendiri yang tidak bisa ia kelola secara leluasa. Kini, publik pun semakin bertanya, dugaan kekerasan fisik seperti apakah yang sebenarnya diadukan Paula kepada Komnas Perempuan? Dan apakah bukti-bukti yang diajukan bisa memperkuat posisinya di tengah proses banding yang kini tengah berjalan? Sementara itu, seperti apakah tanggapan pihak BAIM atas tuduhan KDRT dari pihak Paula saat melaporkannya ke Komnas Perempuan? Mbak Paula di mana? Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan. Gitu. Dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan seperti itu ya. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Dukungan terhadap Paula pun juga datang dari sejumlah artis, diantaranya Shireen Sungkar. Shireen pun menyampaikan supportnya kepada Paula. Ia pun mendoakan yang terbaik agar Allah pun memudahkan perjuangan Paula dan memberikan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dan masalah mereka pun bisa segera selesai. Selain Shireen Sungkar, dukungan pun juga datang dari Ben Kasyafani. Ben yang lebih dekat dengan BAIM mengaku selalu berusaha menguatkan BAIM. Menurut Ben, setiap orang pasti memiliki masalah dan juga memiliki misteri masing-masing. Dan setiap orang pun punya cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Sebagai sahabat, Ben pun hanya bisa memberikan dukungan lewat doa. Yang lebih penting bagi Ben adalah anak-anak mereka bisa tumbuh dengan psikis dan fisik yang baik, meski di tengah situasi yang sedang terjadi. Support aku, semoga Allah mudahkan yang terbaik untuk semua pihak, segera selesai, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang penting kita semuanya saling support, berdoa yang terbaik supaya kebaikan itu balik ke diri sendiri.
Baim juga secara personal, masalah rumah tangga kayaknya semua orang tuh punya caranya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, punya misterinya masing-masing gitu. Doa sih sebagai teman, sebagai kerabat, kita cuma bisa doain, yang penting semuanya apapun penyelesaiannya, apapun nanti bagaimana menjalankannya, yang penting sehat, terutama kita doain juga buat anak-anaknya, mudah-mudahan bisa tumbuh secara psikologi juga baik, fisiknya juga baik, pokoknya doain semuanya dari dua belah pihak, mudah-mudahan sama-sama bisa senang, bisa melanjutkan and move on, dan semuanya baik-baik aja. Pasti. Kita sama laki-laki tuh kayaknya nggak banyak ngomong, kalau ketemu paling tepok-tepok gitu. It's okay ya, kuat ya gitu. Sama juga kalau misalkan aku kenal secara personal sama Paula juga pasti akan seperti itu gitu. Support sih buat teman-teman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasca putusan cerai, Paula Verhoeven pun kembali mengambil langkah hukum lanjutan. Yang terbaru, ia pun melayangkan laporan kepada Komnas Perempuan. Dalam laporannya, pihak Paula menuding Baim telah melakukan KDRT yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Tuduhan tersebut pun mendapatkan respon dari pihak Baim. Melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid pun membantah seluruh tuduhan KDRT yang dilayangkan oleh Paula terhadap Baim. Fahmi menyatakan bahwa dugaan KDRT tersebut sejatinya sudah dipertimbangkan dalam putusan cerai yang tercantum di halaman 113. Dalam pertimbangan majelis hakim, tidak ditemukan bukti adanya kekerasan fisik maupun psikis karena tidak ada visum ataupun data pendukung lainnya. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak ada KDRT. Terkait tudingan Paula yang merasa diperlakukan diskriminatif dalam proses hukum, Fahmi Bahmid pun juga menilai jika tuduhan tersebut berlebihan. Menurutnya, selama persidangan, kedua belah pihak pun telah diberikan kesempatan yang adil dan juga leluasa untuk menyampaikan bukti-bukti di hadapan hakim. Karena itu, ia pun mempertanyakan dasar tudingan diskriminatif yang diarahkan kepada proses persidangan. Fahmi pun menegaskan bahwa hak yang sama pun telah diberikan kepada Paula maupun kepada Baim di pengadilan. Pihak Baim Wong juga mengingatkan agar tidak menyalahkan aparat pengadilan hanya karena pihak tertentu tidak mampu untuk mengungkapkan fakta ataupun membuktikan suatu peristiwa hukum. Terkait dugaan KDRT tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan halaman 113. Di mana di dalam pertimbangannya menyatakan tidak terbukti adanya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak ada visum dan tidak ada data-data pendukung lainnya. Artinya, menurut pertimbangan majelis hakim pada halaman 113, pure tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkara tersebut. Yang diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda, ya, itu diskriminasi. Kalau tidak tahu pemahaman diskriminasi, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, kasihan. Diskriminasi itu ada dua orang diperlakukan yang beda, yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan, itu namanya diskriminasi. Di dalam persidangan terungkap semua dikasih hak kebebasan yang masing-masing. Pihak kami diberi kebebasan, silakan ajukan bukti. Kami ajukan bukti sampai 86 bukti tertulis dalam bentuk video dan sebagainya. Kita mengajukan 9 saksi fakta dan 3 ahli. Setelah itu majelis hakim menyatakan ada tambahan lagi tidak? Tidak, yang mulia, ada cukup sampai di sini. Oke, sekarang pihak termohon mengajukan bukti. Dikasih kesempatan mengajukan bukti 47 bukti. 3 saksi fakta dan 3 ahli. Ditanya lagi mau ngasih bukti lagi tambahan tidak? Katanya tidak, sudah cukup. Terus salahnya di mana? Diskriminasinya di mana? Sedangkan diberikan hak yang sama. Kalau misalnya dia punya bahan kurang,
Jangan menyalahkan orang yang mengadili, karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti untuk menyatakan ada sebuah peristiwa hukum seperti itu. Saat ini saya sampaikan secara tegas, perkara ini sudah diputus pada halaman 113, dinyatakan tidak terbukti ada KDRT, dan saat ini perkaranya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama DKI, karena saat ini para pihak sudah mengajukan upaya hukum banding. Jangan masuk, jangan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Fahmi Bahmid pun kembali menegaskan bahwa dalam pertimbangan putusan perceraian antara Baim dan Paula, majelis hakim pun menyatakan tidak terbukti adanya KDRT, baik secara fisik maupun secara psikis. Sementara itu, menanggapi video viral yang sempat memperlihatkan Baim mendorong Paula, Fahmi pun menyebut bahwa video tersebut hanyalah sebuah konten semata. Menurutnya, video itu pun merupakan bagian dari profesi mereka sebagai public figure, bukan bukti adanya kekerasan. Terlebih lagi, tidak ada visum yang mendukung dugaan tersebut. Fahmi bahkan menambahkan bahwa dalam putusan cerai tersebut, Paula pun justru dinyatakan sebagai istri yang nusyus atau istri yang dianggap tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Terkait langkah Baim yang mengajukan banding atas putusan cerai, Fahmi pun menjelaskan bahwa langkah tersebut adalah bentuk upaya hukum yang sah dan juga dijamin oleh undang-undang. Ia pun menyebut banding itu diajukan setelah sebelumnya pihak Paula pun terlebih dahulu mengajukan banding. Sebagai kuasa hukum, Fahmi pun menyatakan dirinya bertanggung jawab menjaga seluruh hak hukum kliennya agar tidak hilang. Namun, saat ditanya alasan spesifik di balik pengajuan banding tersebut, Fahmi pun belum bersedia untuk membeberkannya kepada publik. Tidak ada KDRT. Itu pertimbangan hakim menyatakan tidak bisa terbukti adanya KDRT baik secara fisikis maupun fisik. Aneh kalau mereka tidak baca pertimbangan tersebut, atau mungkin belum punya putusan. Kalau belum konten bisa terjadi kepada mana saja gitu. Saya nggak ngurusin perkontenan, dan itu Anda sudah nyatakan konten, artinya adalah sesuatu, adalah bagian dari profesi dan sebagainya. Sekarang yang jadi masalah itu terbukti secara sah dan sempurna seorang wanita berduaan dengan laki-laki yang bukan mau ditarik. Itu adalah, seingat saya pada saat proses itu adalah proses adegan film kalau nggak salah gitu loh. Jadi itu bukan persoalan apa, tapi itu bagian dari persoalan profesi terkait dengan adegan film kalau tidak salah seperti itu. Dan itu tidak ada terjadi perdebatan kok di dalam persidangan. Tidak ada KDRT, cuma dia nyatakan ada video. Setelah video itu tanpa didukung bukti. Bukti itu visum, bukti itu misalnya keterangan bahwa dia secara psikis merasa menderita, secara fisik menderita, misalnya ada lebam, itu nggak ada semua, sehingga dalam pertimbangan halaman 113 tidak terbukti adanya KDRT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KDRT. Jadi KDRT itu tidak pernah ada. Ini bukan saya, ini pertimbangan hakim, ini yang benar itu adalah putusan. Dalam putusan, dalam halaman sekian sampai halaman 106, terbukti seorang istri nusyus. Nusyus itu menurut pendapat para ahli fikih, ahli fuqaha dan beberapa alim ulama menyatakan nusyus itu adalah istri yang durhaka, istri yang berbohong, istri yang tidak taat kepada suami. Itu adalah fakta persidangan dan itu adalah pertimbangan hakim. Yang lainnya sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar adalah isi dalam putusan tersebut. Dalam setiap perkara, bukan hanya perkara ini, siapapun yang berperkara, apabila dia dalam perkara ada putusan pada tingkat pertama, dia tidak mengajukan upaya hukum banding, maka dia tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Begitu sebaliknya. Jadi kedua belah pihak harus menggunakan upaya hukum tersebut apabila hak-hak dia supaya dapat diberikan oleh hukum. Tanpa Anda banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi saya tidak mau sampai hak daripada Baim itu hilang. Makanya kita ajukan upaya hukum juga banding.
bandingnya pun itu menunggu. Kalau mereka, BAM sudah bilang, Bang kalau dia tidak banding kita close kasus ini sampai di sini. Itu sudah disampaikan pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bisa tidak usah banding-banding, ini kita mau selesaiin biar close kasus ini. Tapi ternyata tanggal 28 dia mengajukan upaya hukum banding, otomatis hak dong. Ini amanah undang-undang, ini perintah undang-undang. Anda tidak banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi kami harus banding karena ada hak yang melekat di situ. Kita juga nggak tahu. Dia banding, mempersoalkan apa, saya nggak paham. Putusannya aja belum ada. Nanti aja kalau udah putus saya kabarin. Ya, pihak kuasa hukum Baim akhirnya menanggapi tegas tuduhan adanya dugaan KDRT terhadap Paula. Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum terkait langkah Paula yang mengadu ke Komnas Perempuan soal adanya dugaan KDRT? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk Langkah hukum Paula pasca putusan perceraiannya dengan melaporkan dugaan KDRT ke Komnas Perempuan dinilai praktisi hukum Deolipa Yumara sebagai sebuah langkah yang tepat. Namun, menurut Deolipa, jika memang benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diungkapkan oleh Paula, maka sebaiknya Paula pun juga menempuh langkah hukum tambahan, yaitu membuat laporan polisi ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Deolipa juga menilai laporan ke polisi diperlukan karena aduan yang disampaikan Paula pun sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana dan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan juga anak. Bukti-bukti yang dimiliki dari laporan tersebut nantinya bisa digunakan untuk memperkuat proses banding atas putusan cerai yang saat ini tengah ditempuh oleh Paula. Lalu, mengapa langkah ini pun belum diambil Paula sejak awal? Seperti inilah penjelasan dari Deolipa Yumara. Jadi seorang Paula melaporkan suaminya, mengadukan lah ya, apa-apa yang terjadi terhadap dirinya oleh kelakuan atau perilaku suaminya. Ini Paula ini kemudian sudah mulai berada dalam posisi pekerjaan hukum yang tepat ya. Jadi karena tadinya ini kan sifatnya rahasia keluarga, rahasia pribadi, rahasia keluarga, sama perceraian juga masih prosesnya privat kan. Tapi kemudian karena ini melebar kemana-mana beritanya, kemudian tersiar yang seharusnya tidak tersiar, akhirnya dia melakukan langkah-langkah. Langkah dia ini adalah langkah taktis dan langkah hukum. Langkah taktisnya dia supaya tepat sasaran, dia melaporkan ke Komnas Perempuan. Apa yang dilaporkan? Yaitu dugaan kekerasan seksual, dugaan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan yang dilaporkan kan, sama dugaan-dugaan lain kan. Nah, dia melaporkan ke Komnas Perempuan sudah benar, itu tahap pertama. Tahap kedua, kalau ini benar terjadi kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga, dia bisa membuat laporan ke unit PPA di kepolisian, jadi perlindungan perempuan dan anak. Dia melaporkan apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Boleh itu, namanya laporan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya ada pasal-pasalnya terhadap itu. Jadi ini udah mulai masuk ke wilayah hukum pidana mengenai perlindungan perempuan dan anak. Jadi kalau apa yang dia sampaikan di Komnas Perempuan terkait dengan dua hal tersebut, mengenai kekerasan seksual maupun KDRT dan diskriminasi tentang perempuan, ya dia bisa kemudian dari Komnas Perempuan merekomendasikan untuk membuat laporan polisi, dan dia akan lakukan langkah itu. Seharusnya melakukan langkah itu, melaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk apa? Untuk membuat terang persoalan sehingga ketika kemudian lapor-lapor ini kemudian dipakai dalam persidangan nanti, banding atau apapun juga ya,
sebagai bahan-bahan bukti baru ini kemudian bisa dipakai sebagai dasar-dasar dalil-dalil yang dipakai oleh seorang Paula untuk berperang secara perdata dalam persoalan perceraian. Ini kan banding. Ya, tentunya sudah tepat dilakukan oleh seorang Paula. Tadinya sebenarnya yang seperti ini tampaknya tidak dijalankan oleh dia, tidak akan dijalankan. Tapi kemudian ketika banyak hal dilakukan secara agresif oleh seorang Baim, baik mengenai cerita-cerita internal, cerita-cerita sifat keluarga, sehingga cerita-cerita lain yang kemudian menimbulkan pencemaran nama baik, menimbulkan dampak kerusakan masa depan anak, ya tentunya dia akan melakukan langkah-langkah preventif. Sebenarnya sih tujuannya itu, tetap aja tujuannya dari orang tua adalah untuk menjaga kepentingan anaknya di masa depan.